Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Wika Wika Atika, Atika ya. Ibu Ita umurnya berapa Ibu? 32 tahun. 30 tahun. Ibu Atika, kita izin Ibu ya. Nama saya Dewi Satika. Saya meminta waktu Ibu mungkin 5 menit kita mau kasih edukasi mengenai obat herbal ya. Ibu sebelum ini pernah minum obat herbal Ibu? Pernah obat pelangsing. Langsung ya. Iya. Berapa lama Bu minumnya Bu? Sekitar 1 bulan Satu lah. bulan ya. 1 bulan. Bentuk obatnya kayak apa? Jamu? Kapsul. Kapsul ya. Kapsul. Ya. Jadi Ibu obat herbal itu kan pada dasarnya yang bahan alami ya Bu, kayak dari tumbuhan misalnya kunyit, jahe, temulawak ya. Nah biasanya itu dipakai untuk tadi untuk mencegah penyakit, untuk pengobatan, bisa juga tadi kayak untuk pelangsing ya. Itu biasanya digunakan oleh masyarakat untuk sebagai alternatif obat dari dokter ya. Nah tapi karena sekarang sudah modern, jadi biasanya obat herbal itu sudah dikemas dalam bentuk produksi pabrik, kayak misalnya bentuk kapsul ya, atau jamu atau teh, banyak sekarang ya, teh pelangsing atau jamu pelangsing ya sekarang banyak. Nah tapi yang ditakutkan itu masyarakat tidak tahu bedanya obat herbal yang legal sama ilegal, karena sekarang kan sudah marak obat herbal tadi kan ya, ada dijual online atau di toko obat ya. Nah jadi kita tujuannya ini ingin mengedukasi masyarakat gimana sih obat herbal yang boleh dikonsumsi itu. Nah biasanya kalau obat herbal ilegal tuh ciri-cirinya dia nggak punya BPOM di kemasannya. Jadi kalau misalnya di kemasannya nggak ada tertulis tuh BPOM nomor sekian ya. Jadi kalau ada itu kalau Ibu cek di websitenya biasanya BPOM-nya itu palsu, nggak ada tertera di sana. Kemudian biasanya tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya Ibu nggak bisa lihat misalnya kunyitnya 10% atau jahenya 10%, nggak ditulis di situ. Nah kemudian tanggal kadaluarsanya juga nggak ada, jadi Ibu nggak bisa lihat bulan berapa, tahun berapa ya kadaluarsanya. Nah ditakutkan kalau tidak mencantumkan komposisi tadi malah isinya bukan bahan alami tapi bahan kimia yang berbahaya ya. Nah, kemudian biasanya juga diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah ini banyak iklannya Bu, kayak misalnya jamu ini atau obat ini bisa menyembuhkan hipertensi, jantung, ginjal ya. Nah biasanya iklannya berlebihan. Nah itu juga biasanya obat herbalnya ilegal. Kemudian dijual secara daring. Nah daring ini maksudnya dijual online kayak tadi Shopee, TikTok, Facebook ya. Nah itu juga marak, banyak itu yang ilegal. Jadi kalau mau beli online boleh, tapi dipastikan dulu tokonya resmi atau enggak ya Bu. Ya, kemudian juga biasanya di kemasan tidak mencantumkan produsen yang jelas. Jadi Ibu nggak bisa lihat PT apa yang produksinya. Misalnya kalau sekarang kan yang kita tahu PT Sido Muncul ya, PT Sido Muncul atau PT Angkasa. Nah biasanya kalau ilegal tadi nggak jelas PT-nya, nggak ditulis ya. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Nah maksudnya ini biasanya tidak profesional tuh kayak kemasannya nggak niat Bu, kayak cuman kemasan kantong plastik bening ya tanpa label atau botol-botol tanpa label. Nah itu biasanya juga ilegal. Nah kemudian kalau ilegal itu biasanya bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan. Jadi biasanya bentuknya, warnanya itu terlalu tajam, warnanya terlalu konjreng ya, baunya juga terlalu tajam. Biasanya juga tadi karena kandungan obat yang kimia di bahan tadi yang mencurigakan, biasanya itu menyebabkan terlalu tajam bau obatnya Bu ya. Kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah, ini biasanya jual online kayak tadi di Facebook, di Shopee ya. Kayak cuman kayak screenshot WA ya. Misalnya saya bisa langsing dalam waktu 2 kali pemakaian. Nah, itu biasanya tuh testimoninya palsu. Kemudian dijual dengan harga yang relatif murah. Nah, biasanya kayak cuma dijual 35.000, 50.000 ya. Itu patut curiga Ibu, kok bisa murah banget obatnya ya? Biasanya juga obat herbal ilegal ya. Nah obat herbal ilegal ini Bu, yang dikhawatirkan kan sebenarnya efek sampingnya, apalagi kalau dikonsumsi terus-menerus ya. Nah yang banyak di masyarakat tuh biasanya dia kalau sudah dikonsumsi terus-menerus bisa merusak hati sama ginjal. Mungkin sering Ibu lihat ya, kalau masyarakat tuh ada yang kakinya bengkak ya, mukanya kuning. Nah itu biasanya sudah rusak hati sama ginjalnya, efek dari obat herbal ilegal tadi ya. Kemudian juga ada gangguan pencernaan, mual sama alergi berat. Misalnya tuh ada mual muntah atau badannya lebam-lebam, menghitam. Itu biasanya efek obat tadi ya, karena kandungan kimianya tadi. Kemudian biasanya interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersama dengan obat dokter. Nah ini misalnya kalau dia punya penyakit kronis ya, misalnya kayak ada hipertensi, biasanya kan sudah minum obat dari dokter ya Bu. Nah, kemudian dibarengi sama obat herbal. Nah tahu-tahu obat herbal tadi ilegal yang berbahaya. Nah, itu ditakutkan malah memperparah penyakitnya atau juga menurunkan fungsi obat dokter tadi ya. Kemudian biasanya resiko ketergantungan. Nah biasanya kayak kecanduan ya Bu bahasa kita ya. Misalnya kita hari ini minum obatnya enak ya,
badan terasa segar, terus tuh tidak lemas. Besok nggak minum, besoknya jadi lemas itu, atau misalnya jadi pusing. Nah itu tadi efek dari kecanduan obatnya ya. Ibu mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada Ibu ya? Tidak ada. Ya mungkin sudah jelas tadi informasinya. Jadi kalau Ibu mau lebih lengkap lagi, Ibu kita bisa kirim link materi tadi ke WA Ibu ya, websitenya. Boleh. Kirim ke WA Ibu, di situ Ibu bisa baca obat-obatnya apa aja, fungsi-fungsinya atau obat herbal tadi yang bagus enggaknya bisa Ibu lihat di sana ya. Mungkin sampai situ aja Ibu. Kalau Ibu punya obat herbal boleh, tapi lebih baik beli di apotek ya Bu, atau konsultasikan sama dokter yang bisa Ibu tanyakan ya Bu ya. Sampai sini aja Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu, semoga cepat sembuh. Ya.